Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahlia Wulansari, dosen tetap pada program studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Video ini saya sajikan dalam rangka pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Video ini menampilkan praktek pembelajaran secara tatap muka untuk mata kuliah Ekologi Perairan Pesisir dan Laut. Mata kuliah ini merupakan kompetensi utama inti wajib program studi di semester 3 dengan bobot 3 SKS dan memiliki prasyarat yaitu mata kuliah Ekologi Perairan. Mata kuliah ini membahas dan mengkaji mengenai komponen-komponen kehidupan di kawasan pesisir dan laut, mengkaji keanekaragaman biotanya, dan berbagai faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup organisme dan asosiasinya di kawasan pesisir dan laut. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ingin dicapai meliputi yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan prinsip ilmu dinamika dan tipologi sumber daya perairan di pesisir dan laut secara bertanggung jawab dan mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu tentang ekosistem perairan di wilayah pesisir dan laut. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis bioekologi sumber daya alam pada ekosistem perairan di wilayah pesisir dan laut. Bentuk pembelajaran yang saya terapkan berupa kuliah dan juga praktikum dengan metode pembelajaran berupa diskusi dan case-based learning. Pembelajaran mata kuliah Ekologi Perairan Pesisir dan Laut diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan kuliah atau praktikum, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Asesmen dilakukan untuk melihat ketercapaian CPMK dengan bobot 25% untuk CPMK 1 meliputi tugas individu dan diskusi kelompok masing-masing 10%, 45% untuk CPMK 2 berupa kuis, diskusi kelompok dan tugas individu masing-masing 10%, serta UTS sebanyak 15%. Dan 35% untuk ketercapaian CPMK 3 melalui presentasi kelompok sebanyak 15%, serta UAS sebanyak 20%. Referensi yang digunakan untuk mendukung perkuliahan, beberapa di antaranya merupakan karya saya sendiri, yaitu buku ber-ISBN yang berjudul Ekologi Perairan Pesisir dan Laut, serta beberapa jurnal penelitian terkait ekosistem perairan pesisir dan upaya rehabilitasinya. Selain itu juga digunakan referensi lain yang merupakan karya dari beberapa peneliti yang merupakan referensi terkini. Adapun fokus praktek pembelajaran hari ini adalah pada pertemuan ke-11 dengan capaian sub CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara komponen pada ekosistem, khususnya di terumbu karang. Indikator capaian pertemuan ini adalah ketetapan mahasiswa dalam menganalisis hubungan antara ekosistem terumbu karang dan komponen baik biotik ataupun abiotiknya. Baiklah, selanjutnya mari kita simak bersama praktek pembelajaran selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, kalian masih semangat ya? Terima kasih. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan minggu ke-11 pada mata kuliah Ekologi Perairan Pesisir Laut dengan kode MS 1314 sebanyak 3 SKS. Sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu supaya perkuliahan ini lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Baik, selesai? Oke. Apakah ada yang berhalangan hadir hari ini? Tidak ada. Lengkap ya? Baik, syukur. Alhamdulillah. Oke. Jadi mata kuliah ini akan membahas mengenai biologi terumbu karang, biota asosiasi, kerusakan, dan juga rehabilitasi yang dilakukan pada ekosistem terumbu karang yang mengalami kerusakan. Nah, capaian pembelajarannya dari perkuliahan ini adalah
Setelah mahasiswa menyelesaikan materi ini, dapat menguasai mengenai ilmu dinamika dan tipologi sumber daya perairan, pesisir, dan juga laut. Untuk sub CPMK pertemuan ke-11 ini ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan mengenai biologi terumbu karang, biota asosiasi yang ada pada ekosistem terumbu karang tadi, dan juga bagaimana kerusakan dan juga rehabilitasi yang dapat kita lakukan pada ekosistem terumbu karang yang telah rusak. Minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Lamun, Bu. Oke, ya benar sekali. Minggu lalu kita belajar tentang lamun. Apa itu lamun? Ada yang masih ingat? Satu-satu silahkan. Siapa? Sawal? Boleh. Berbunga yang hidup di dasar perairan, laut, dan laut. Oke. Ada yang lain mungkin? Tanaman laut. Yang lain? Tumbuhan yang tumbuhnya memang di dasar, Bu, mungkin. Ya, jadi tadi mungkin lebih tepat untuk Sawal ya. Jadi tumbuhan lamun ini adalah tumbuhan yang dia berbunga. Ini ada bunganya lamun dan dia hidup di dasar perairan yang dangkal. Biasanya dia itu hidup di perairan laut. Itu adalah lamun ya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah terumbu karang. Setelah lihat gambar ini, kira-kira apa itu terumbu karang? Ada yang tahu? Hewan. Ada yang punya pendapat lain mungkin? Kayaknya saya lihat kayak batu itu sih, Bu. Oke. Oke, kayak keras. Oke, kayak batu ya. Ada yang lain mungkin? Saya lihatnya kayak tumbuhan. Oke, baik, Wasila. Wasila menyebutkan ini adalah tumbuhan ya, karena seperti bercabang-cabang. Arifin tadi bilang ini kayak batu karena keras. Dan Hasbi bilang ini adalah hewan. Apa itu sebenarnya terumbu karang? Ini. Jadi terumbu itu ada 2, ada terumbu, ada karang. Karang itu adalah hewannya. Jadi ternyata yang benar adalah Hasbi tadi. Bahwa ini adalah terumbu nih, hewan nih. Hewan yang tidak bertulang belakang atau vertebrata. Yang ini masuk dalam filum Cnidaria atau Tolenterata. Dia berongga dan juga punya sel penyengat. Karang ini termasuk dalam kelas Anthozoa yang memiliki tentakel dan di tentakelnya inilah yang ada sel-sel penyengatnya. Nah, selanjutnya hewan karang ini dibagi menjadi 2. Ada hewan karang yang bisa menghasilkan terumbu. Itu namanya hermatipik dan ada hewan karang yang tidak bisa menghasilkan terumbu atau ahermatipik. Nah, untuk terumbu karang sendiri adalah endapan masif kalsium karbonat atau CaCO3 yang dihasilkan oleh hewan karang tadi bersama-sama dengan alga dan juga organisme lainnya yang mana mereka bisa mensekresikan kalsium karbonat yang akan membentuk terumbu sehingga seperti yang dikatakan Arifin tadi, ini bisa bentuknya menyerupai batu karena memang benar dari endapan kalsium karbonat ini dia membentuk kerangka yang keras. Bentuknya makanya seperti batu. Tapi juga dia bisa tumbuh dengan berbagai macam pola sehingga menyerupai seperti tumbuhan. Nah, bagaimana karang mendapatkan nutrisi? Di sini bisa dengan cara fotosintesis, dengan cara menghasilkan, dengan cara memanfaatkan hasil fotosintesis dari zooxanthella dan juga bisa dengan menangkap zooplankton dengan menggunakan tentakelnya. Nah, untuk selanjutnya karena dia ini makhluk hidup, artinya dia juga bisa berkembang biak. Nah, dia berkembang biak dengan cara apa? Ada dengan 2 cara. Yang pertama, dengan reproduksi seksual, artinya dia akan menghasilkan gamet jantan dan juga gamet betina, dan juga bisa melalui reproduksi aseksual dengan cara membentuk tunas dan juga fragmentasi. Kalau kalian bingung bayangkannya, kalian tahu pohon pisang? Nah, pohon pisang itu menghasilkan tunas kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya. Nah, ini adalah proses reproduksi pada hewan karang. Tadi bisa secara seksual ataupun secara aseksual. Untuk seksual, ini contohnya simulasinya adalah seperti ini. Nah, ada namanya mass spawning. Jadi untuk hewan karang betina dia akan mengeluarkan sel telur dan juga untuk karang jantannya itu akan mengeluarkan sel sperma. Nah, ini seperti ini proses pengeluaran telur dari karang betina. Nah, kemudian ini sel sperma dan juga sel telurnya ini akan bertemu di perairan. Seperti ini sel sperma dia akan bertemu dengan sel telur dan akan membuat sel telur menjadi larva yang bersifat planktonik, namanya adalah larva planula. Larva ini akan terbawa oleh arus dan selanjutnya dia akan menempel pada substrat. Ketika substratnya cocok seperti ini, larva tadi akan bertumbuh menjadi hewan karang dewasa. Nah,
Selain itu juga ada reproduksi secara brooding namanya. Di ini mulai dari karang jantan mengeluarkan sel sperma ke perairan. Nah, ini contohnya. Sel sperma tadi akan terbawa oleh arus air dan masuk ke dalam karang betina untuk kemudian dia membuahi sel telur dan larva baru dikeluarkan oleh karang betina ke perairan. Ketika dia dapat substrat yang cocok, baru dia akan bertumbuh menjadi karang dewasa. Nah, selain reproduksi seksual ini, ternyata ini karang ini juga bisa bereproduksi secara aseksual dengan cara tadi dia membentuk tunas atau bading. Nah, ini contohnya, ini adalah yang namanya polip karang tadi. Nah, di sini pertama awal-awalnya polip karang ini akan membesar dan membentuk cekungan seperti ini. Lama-lama cekungan tadi akan terbelah menjadi dua dan akan menjadi dua polip. Ini yang disebut sebagai pembentukan tunas. Nah, ternyata kondisi perairan ini juga bisa memicu reproduksi seksualnya, di mana di sini ada gelombang tadi, dan itu bisa menyebabkan karang tadi terfragmentasi atau putus. Nah, ini adalah salah satu proses reproduksi aseksualnya. Fragmen karang tadi dia bisa jatuh ke dasar perairan, dan ketika substratnya cocok, dia akan menempel, selanjutnya dia akan berkembang menjadi karang dewasa. Oke. Nah, di dalam ekosistem karang juga ternyata ada banyak sekali biota asosiasi. Ada namanya zooxanthella. Ada yang masih ingat apa itu zooxanthella? Tadi sudah saya sebutkan sekilas. Ada yang ingat? Alga, ya benar, alga. Alga dia termasuk alga yang mana dia bisa melakukan proses fotosintesis. Nah, alga ini dia kelompok dari Dinoflagellata dan dia bisa bersimbiosis dengan hewan karang. Nah, kira-kira seperti apa simbiosisnya, Haryono? Haryono? Oke. Lira, kira-kira seperti apa simbiosis hewan karang dengan zooxanthella? Bisa membantu Haryono? Dengan apa? Dengan matahari. Oke, berarti dengan cara melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan makanan ya. Mungkin ada yang bisa menyempurnakan bagaimana simbiosisnya? Wasilah mungkin? Wasilah, bingung? Oke, yang lain? Oke, silahkan Sawal. Makanan dari dan oksigen hasil fotosintesis. Zooxanthella dapat tempat perlindungan dan sisa metabolisme untuk sebagai bahan fotosintesis. Oke, terima kasih Sawal. Jadi benar tadi yang disampaikan Sawal ya. Zooxanthella ini dia mendapatkan makanan atau dia mendapatkan sisa metabolisme dari karang, yaitu dari karbon dioksida, dan juga di situ ada fosfor, nitrogen juga untuk proses fotosintesisnya. Sedangkan untuk si karang, dia mendapatkan oksigen hasil dari fotosintesis dan juga mendapatkan makanan. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa 95% ini nutrisinya disuplai oleh si zooxanthella ini. Gitu. Nah, selain zooxanthella di sini juga ada predator karang. Ada berbagai jenis ikan dari famili Cetodontidae, Balistidae, Tetraodontidae, Scaridae dan lain-lain. Dan juga ada Acanthusster planci atau bintang laut berduri, bentuknya seperti ini. Nah, untuk Acanthusster planci ini, dia akan memakan polip karang. Jadi dia akan memakan hewan karangnya tadi. Dan biasanya menyebabkan karang tadi mengalami pemutihan. Nah, kalau ini jumlahnya sangat banyak di suatu ekosistem, ini akan menjadi ancaman nyata bagi kelestarian ekosistem terumbu karang. Nah, selain itu juga ada dari gastropoda, yaitu Drupella cornus. Selain dari predator dan zooxanthella, di situ juga ada kompetitor, yang mana kompetitor ini akan memperebutkan substrat antara karang dan juga alga. Ini contohnya, karena alga, misal of alga ini, dia biasanya tumbuh dengan cepat, makanya ini menjadi kompetitor. Selain itu juga kompetitor tadi bisa berasal dari koloni karang sendiri yang biasanya ada beberapa spesies, contohnya dari genus Galaxia ini, yang mana pertumbuhannya agresif. Jadi dia pertumbuhannya cepat, sedangkan spesies yang lain itu pertumbuhannya lambat. Makanya ini juga bisa menjadi ancaman kalau hanya jenis-jenis itu saja yang ada di wilayah tersebut. Nah,
Oke, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan karang. Yang pertama adalah cahaya dan kedalaman. Ini utamanya berkaitan dengan fotosintesisnya zooxanthella tadi, karena 95% kan disuplai oleh zooxanthella kan. Oke. Terus ada suhu ini yang optimal adalah 26 sampai 30 derajat Celcius. Salinitasnya yang optimal adalah 30 sampai 35. Suhu dan salinitas yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah ini menjadi stresor bagi hewan karang. Dan juga bisa memicu kematian apabila terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk selanjutnya ada arus. Arus ini berkaitan dengan distribusi. Tadi teman-teman udah lihat kan di video? Apa tadi yang kalian lihat tadi di video? Terkait dengan arus? Dia akan membawa larva karang. Makanya larvanya tadi seberapa luas dia terdistribusi ini tergantung dari arus di wilayah tersebut. Selain itu juga arus ini berkaitan dengan upaya pembersihan sedimen pada bagian permukaan karang. Dimana kalau karang tadi tertutup sedimen, tidak ada arus, biasanya dia akan cepat mati karena dia tertimbun. Nah, arus di sini fungsinya adalah membantu membersihkan sedimen yang ada di permukaan terumbu karang. Oke, silahkan kalian bisa men-scan ini, ada videonya, dan silahkan saya minta kalian membentuk 5 kelompok untuk diskusikan mengenai penyebab kerusakan ekosistem terumbu karang, dampak kerusakan terumbu karang, dan juga cara mengatasinya. Oke, baik, sudah 5 menit ya. Mungkin bisa disampaikan oleh beberapa kelompok. Siapa dulu? Mungkin, oke, baik, silahkan Sawal. Untuk dampak yaitu rusaknya terumbu karang sebagai habitat tempat ikan memijah dan berlindung, Bu. Dan baik. Untuk cara mengatasi atau solusinya itu penegakan hukum tegas terhadap pelaku penangkapan ikan destruktif, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Tadi kelompoknya Sawal menyampaikan dengan cara penegakan aturan. Mungkin ada yang bisa membantu memberi alternatif solusi lain? Bagaimana selain ditegakkan peraturan tuh kira-kira harus apa dulu? Ada yang bisa memberikan solusi? Mungkin media sebelum ditegakkan peraturan tuh harus bagaimana ya? Atau Arifin mau membantu? Mungkin dimantau dulu oleh kayak dari penegak hukum tersebut, apakah kebetulan memang terkena bom atau racun. Oke, baik, bisa jadi dicari dulu alternatifnya ya. Tapi pada kasus ini kelompoknya Sawal memang mengangkat itu karena racun atau bom ya. Mungkin ada yang lain bisa memberikan alternatif sebelumnya harus diapain? Sosialisasi, Bu. Ya, bagus. Jadi benar Lira, jadi sebelum kita lakukan penegakan, kita harus berhusnudon ya. Nah, mungkin mereka tidak tahu, makanya langkah yang pertama mungkin bisa dengan cara melakukan sosialisasi dulu bahwa cara seperti ini tidak baik dan juga bisa merusak ekosistem terumbu karang. Gitu. Terima kasih Lira. Baik, untuk kelompok yang lain ada yang mau menyampaikan? Oke, baik, silahkan Arifin. Untuk penyebabnya yaitu pemanasan global, adapun dampaknya yaitu pemanasan suhu laut yang memicu pemutihan karang. Dan untuk cara ataupun solusinya yaitu pengendalian penyebab pemanasan global. Oke, baik. Terima kasih Arifin. Jadi tadi dengan cara pengendalian pemanasan global. Oke, ada kelompok lain yang mau menyampaikan lagi? Oke, silakan. Salah satu penyebab dari terumbu karang mati itu adalah dari jangkar nelayan. Oke. Ketika nelayan itu kan membuang jangkarnya biasanya sembarangan, Bu. Iya. Itu masuk bisa merusak terumbu karang, Bu. Nah, kemudian cara mengatasinya itu balik lagi, Bu, sosialisasi kepada nelayan agar tidak membuang jangkar sembarangan. Oke, baik. Terima kasih ya Lira sudah menambahkan. Baik, silahkan kembali. Kita akan lanjutkan perkuliahannya. Oke, jadi tadi itu hasil diskusi kita untuk hari ini. Nah, di sini saya simpulkan dari hasil diskusi tadi bahwa kerusakan ekosistem terumbu karang ini ternyata dapat disebabkan oleh 2 faktor, baik itu faktor alam, tadi ada global warming kan, atau faktor dari manusia. Ada nelayan yang menangkap secara destruktif. Ada nelayan yang membuang jangkar sembarangan.
Dan ternyata dampaknya tadi dia sangat merugikan baik untuk manusia ataupun untuk biota, karena di sekitar ekosistem terumbu karang tadi kan banyak sekali biota asosiasinya. Tuh. Nah, ketika kerusakan tadi terjadi dalam wilayah yang sangat luas, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan rehabilitasi terumbu karang. Yang pertama bisa dilakukan dengan transplantasi. Ini dengan memanfaatkan reproduksi seksualnya tadi, dengan fragmentasi tadi. Baik itu secara sengaja, biasanya oleh wisatawan, ataupun secara alami, karena adanya gelombang tadi. Jadi fragmen karang yang ada tadi, kita gunakan untuk bibit untuk transplantasi ini. Dan juga bisa dilakukan dengan mineral akresi atau biorock, ini dengan cara mengalirkan aliran listrik tegangan rendah pada modul besi yang disediakan, di mana ini akan menarik mineral-mineral yang kemudian mineral modul yang sudah dikelilingi mineral tadi, dia akan menjadi tempat yang cocok untuk pertumbuhan alami larva karang. Dan yang terakhir adalah dengan terumbu buatan. Ini bisa memadukan juga dengan diberikan transplant karang dan juga bisa menjadi tempat untuk penempelan panula karang. Oke, jadi ada beberapa referensi yang kita gunakan untuk perkuliahan kali ini. Ada beberapa merupakan karya saya dan teman-teman. Itu ada buku ekologi pesisir dan laut, terus ada beberapa jurnal terkait dengan kondisi terumbu karang dan juga terkait dengan bagaimana cara merehabilitasi terumbu karang, dan juga ada beberapa buku yang ditulis oleh para peneliti di luar negeri. Nanti silahkan teman-teman baca lebih lanjut referensi ini untuk bisa lebih memahami terkait dengan materi hari ini. Oke, baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan Arifin. Baik, terima kasih. Cukup menarik dari penjelasan tadi tentang terumbu karang. Namun saya melihat dari video tersebut, saya melihat ada beberapa terumbu karang yang berwarna-warni begitu, Bu. Apakah memang dari asalnya atau dicat gitu, Bu? Oke, baik, terima kasih ya pertanyaan yang menarik Arifin. Jadi tadi kalau di awal sudah lihat gambar terumbu karang itu warna-warni. Dari mana sih? Apakah ini alami atau ini dicat mungkin gitu kan? Nah, ternyata yang memberikan pewarnaan pada terumbu karang tadi adalah si zooxanthellanya. Jadi zooxanthella tadi yang memiliki pigmen masing-masing. Jadi ketika ada zooxanthella di situ, itulah yang akan memberikan pewarnaan pada karang. Maka ada cenderung warnanya kecoklatan dan biasanya ada yang agak-agak kehijauan dan lain sebagainya. Jadi itu adalah peran dari si zooxanthella selain sebagai menyuplai nutrisi dan juga oksigen tadi. Itu. Bagaimana Arifin? Baik, Bu. Oke. Ada pertanyaan lain? Saya. Oke, silahkan mungkin Sawal dulu ya. Untuk terumbu karang tadi Bu, kenapa dari proses reproduksi seksual pada yang tadi video ditampilkan tuh Bu, Ya. Dia terjadi pada malam bulan purnama. Oke, jadi terkait dengan reproduksi biasanya untuk mass spawning itu terjadinya biasanya saat bulan purnama. Itu bukan mistis ya, oh lagi bulan purnama nih, enggak. Tapi bulan purnama itu biasanya erat kaitannya dengan pasang surut, di mana pada saat purnama itu dia akan terjadi pasang, dan ini menjadi indikasi atau sinyal bagi hewan karang. Karena kan dia tidak bisa berpindah mendekati yang betinanya kan. Nah, jadi ternyata sinyal alami seperti itu yang dijadikan oleh terumbu karang untuk, oh ini loh waktunya untuk mengeluarkan sel sperma dan juga sel telur. Karena tadi ada yang pembuahannya itu di luar, maka dia butuh kepastian waktu. Biar nggak, oh mungkin kalau nggak ada sinyal kan bisa aja kan. Mereka nggak berkomunikasi nih berjauhan. Bisa saja yang betina keluar hari ini nih sel telurnya. Yang jantan masih keluar 5 hari lagi, nggak akan terjadi fertilisasi kan? Nah, untuk meningkatkan peluang fertilisasinya, maka di situ digunakan salah satu sinyal atau isyarat alam. Nah, salah satunya pada saat bulan purnama. Selain di situ ada cahaya, perairan cenderung lebih hangat, di situ juga tekanan karena adanya pasang surut itulah yang menjadi sinyal. Begitu ya, Sawal? Baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menilai bagaimana pemahaman, kita lakukan sedikit kuis ya. Pemahaman teman-teman terkait dengan materi hari ini. Minta tolong teman-teman bisa men-scan dengan HP-nya masing-masing. Oke, ada 5 pertanyaan di sini. Sudah muncul pertanyaannya? Sudah, silakan dijawab. Oke, silakan selanjutnya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan kedua.
Belum itu. Oke, sudah dijawab semua? Oke. Oke, berikutnya. Soal ketiga. Nah, silakan dijawab berdasarkan warna dan juga kodenya di HP kalian masing-masing. Oke, sudah semua? Oke, yang selanjutnya. Sudah? Bisa kita lewati? Oke, ini adalah pertanyaan terakhir. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Oke, kita lihat hasilnya. Siapa yang pertama? Oh, ternyata Irfan. Selamat Irfan. Untuk yang lain mungkin karena lambat ya tadi menilainya ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah tadi teman-teman mengerjakan kuis, maka di sini kalian akan saya berikan tugas untuk selanjutnya minggu depan. Silahkan teman-teman membaca dan juga merangkum materi terkait dengan cetacean. Yang ini materinya akan kita diskusikan lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Oke. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi atau sudah paham? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman hari ini sudah sangat kooperatif dalam perkuliahan. Saya tutup perkuliahan hari ini. Alhamdulillah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka pada mata kuliah Ekologi Perairan Pesisir dan Laut. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Semoga video ini menjadi pertimbangan yang baik bagi penilaian saya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.